Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, murid-murid Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan link presensi terlebih dahulu. Di kolom chat Bapak akan kirim, silakan oleh para siswa-siswa Bapak untuk mengisi dari sekarang saja. Apakah ada nggak di dalam kolom chatnya? Sudah Pak. Di cek aja absennya, diisi di Google Form. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, setelah presensi, Bapak ingin perwakilan dari siswa-siswa Bapak untuk memimpin doa sebelum pembelajaran pertemuan pertama kali ini. Ada yang ingin bersedia memimpin doa? Izin masuk, Pak. Izin Ya, mohon maaf untuk tidak dipersilakan. mengaktifkan kamera karena sinyalnya kurang baik. Pimpinan saya ambil alih. Untuk teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hafiz tadi ya, yang sudah memimpin pembacaan doa di pagi kali ini. Oke, Bapak ingin bertanya sebelum masuk pematerian nanti, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang bisa menjawab atau teman-temannya ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, siapa? Dewi Angel yang tidak hadir di hari pagi kali ini. Yang tidak hadir itu Hanifan sama Fikri, Pak. Oh, 2 orang berarti ya. Kenapa itu Iya, alasannya Pak. tidak hadir? Kalau Hanifan katanya izin, Pak. Kalau Fikri sakit, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Tolong nanti sampaikan dari Bapak kepada Fikri untuk cepat sembuh dan coba kita doakan untuk Fikri semoga diberikan kemudahan dan kecepatan untuk kesembuhannya agar bisa bersama dengan kita pembelajaran nanti. Nah, oke, baik Bapak. Sebelum share screen, Bapak sudah membuat grup WA untuk kita mempermudah komunikasi apabila nanti murid-murid Bapak kebingungan untuk mencari materi apa, Bapak akan berikan di dalam WA grupnya seperti PowerPoint. Bapak juga akan share sebar dulu terlebih dahulu di sini. Nanti apabila tidak bisa di-download, bisa di grup WA dipertanyakan lagi ya. Jadi Bapak akan memberikan link, yaitu bahan ajar untuk kalian semua di dalam kolom Zoom-nya. Di sini ada buku siswa kelas 7 untuk PKN 2017 yang edisi revisi dan juga PPT dan juga link-link YouTube untuk kalian menyimak materi-materi bahan ajar. Nah, oke, baik. Bapak izin share screen terlebih dahulu. Terlihat share screen dari Bapak? Terlihat Pak. Terima kasih. Terlihat, Pak. Oke, jadi di pagi yang cerah kali ini, Bapak akan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di kompetensi dasar
kali ini adalah mengenai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia, dasar negara Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4, bisa dibaca oleh murid-murid Bapak. Tujuan-tujuan pembelajaran ada 4 poin, bisa dibaca. Nah, mengapa Bapak awali dengan harus kita membahas apa, tujuannya apa? Karena kalian akan tahu di awal kita akan belajar seperti apa, sehingga tidak bingung nanti di saat di tengah-tengah pembelajaran. Kita tuh akan membahas seperti apa, kompetensi dasarnya sebenarnya seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak bagikan lebih awal gitu. Nah, oke lah kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila. Jadi di sini Bapak mengambil sumber referensinya dari MPR RI, yaitu mengenai 4 pilar kebangsaan. Di sini dijelaskan sejarah singkatnya juga perumusan Pancasila, yaitu ada sidang pertama BPUPKI, yaitu IR Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Ini pada 1 Juni 1945. Dasar negara Pancasila itu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Nah, setelah lanjut dari 1 Juni, kita lanjut ke 22 Juni 1945. Yaitu dibentuklah panitia kecil atau panitia 9. Nah, di sini adalah panitia 9 merancang Pancasila dalam Piagam Jakarta. Jadi ada 5 juga sama. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang terakhir adalah sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Jadi ini Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk kita membahas lebih lanjut mengenai BPUPKI, PPKI, Bapak ingin membagi 2 kelompok terlebih dahulu. Yang kelompok pertama itu adalah ada Dava, ada Hafiz, ada Adji, dan juga ada Ulan. Nah, kelompok yang kedua itu diisi oleh Aji, Adrian, Arya, Dewi Angel. Nah, itu Bapak pembagi kelompok terlebih dahulu. Ditulis tadi ya, apabila Bapak terlalu cepat dan belum ditulis kelompok-kelompoknya siapa aja, ditanyakan kembali aja kepada Bapak langsung. Nah, tugas dari 2 kelompok ini, Bapak ingin kalian mendiskusikan dan menganalisis, mencari sumber-sumber yang relevan mengenai biografi dari para pahlawan. Untuk kelompok pertama yaitu sesuai yang setelah Bapak share screen kan, yaitu cari biografi dari Rajiman Widodo Ningrat, yaitu Ketua BPUPKI. Nanti oleh kelompoknya didiskusikan, nanti perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusi, analisis, dan mencari literasinya. Nah, kelompok kedua itu ada menganalisis dan mencari biografi dari Soekarno, yaitu Ketua PPKI. Waktunya Bapak beri 20 menit. Setelah 20 menit, nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan
kepada teman-teman yang lainnya dan pun ke Bapak juga. Oke, di 20 menit berlaku dari sekarang. Oke, sudah beres 20 menit. Bagaimana murid-murid Bapak yang Bapak cintai? Apakah ada dari kelompok 1 yang ingin mewakili teman-temannya untuk menjelaskan kepada Bapak mengenai tadi yang setelah hasil diskusinya? Bagaimana kelompok 1 ada yang ingin menjelaskan biografi dari Rajiman Widodoningrat? Izin masuk, Pak. Ya, dipersilakan. Iya, Pak, izin. Saya Hafiz dari kelas B, Pak. Izin menjawab, berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan bahwasanya biografi dari Rajiman Widodoningrat ini kelihatan dari fotonya itu, Pak, beliau tuh kelihatan dari menganut adat Sumatera begitu, Pak. Kemudian Bapak Rajiman ini merupakan ketua BPUPKI yang mana tugasnya itu untuk mencari atau menyelidiki bagaimana caranya atau strategi apa yang bisa dilakukan agar bangsa Indonesia ini merdeka pada saat penjajahan Jepang seperti itu, Pak. Kemudian dari setelah usaha-usahanya ini terwujud, tentu dapat dicari dengan baik, tentunya nanti akan dilimpahkan kepada, kalau nggak salah kepada PPKI, Pak. PPKI nanti yang menindaklanjuti hasil temuan dari BPUPKI seperti itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan hasil dari diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz ya yang telah menjelaskan atau mewakili dari teman-teman yang lainnya. Itu dari kelompok 1 hasil diskusinya. Sebelum Bapak menjelaskan lagi mengenai BPUPKI, Bapak ingin mendengar terlebih dahulu dari perwakilan kelompok 2, yaitu dari Soekarno ya tadi, para pahlawan nasional. Bagaimana, ada yang ingin menyampaikan perwakilan dari kelompok 2 hasil Izin, Pak. diskusinya? Ya, dipersilakan Dewi Angel. Ya, Pak. Tadi kan kelompok 1, kelompok Dava membahas mengenai Rajiman ya, Pak. Rajiman Widodiningrat. Nah, saya kelompok 2, perwakilan kelompok 2 akan membahas mengenai Insinyur Soekarno, Pak. Izin menjelaskan, Pak. Jadi Dr. Insinyur Haji Soekarno itu lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni tahun 1901. Kemudian almarhum meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1970 pada umur yang ke-69 tahun. Nah, almarhum adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Almarhum juga adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Almarhum adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pak. Dan almarhum sendiri yang menamai Pancasila itu sendiri, Pak. Mungkin sekian, Pak, yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Angel yang sudah menjelaskan hasil dari temuan diskusi ataupun analisis dari kelompok 2. Bapak mengucapkan terima kasih tadi dari Hafiz ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 Angel, dan teman-teman semua yang tadi yang sudah mendiskusikan, teman-teman dari Hafiz, teman-teman dari Angel. Nah, mengapa Bapak membagi kelompok-kelompok untuk mendiskusikan mengenai analisis ataupun mencari biografi? Karena I.R. Soekarno pernah berkata, yaitu
jas merah. Nah, ada yang tahu singkatan dari jas merah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, dipersilakan, Aji. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, baik. Terima kasih, Aji, telah menjawab dengan tepat mengenai singkatan dari jas merah ini. Nah, ini jas merah inilah tadi, jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa Bapak tadi menyuruh kalian mencari literasi yang relevan untuk analisis kalian, diskusi kalian, biografi dari para tokoh. Jadi jangan sampai generasi muda ini memang bagus untuk melihat masa depan, visioner, akan tetapi kita melihat ke belakang, masa lalu pun penting. Karena pola-pola dari sejarah ini bisa terjadi untuk masa depan. Gitu. Dan juga bisa kita cerminkan dalam diri kita, yaitu mengenai semangat para pendiri bangsa, perjuangannya untuk memerdekakan bangsa kita. Nah, Bapak melanjutkan terlebih dahulu mengenai tadi BPUPKI, ya, ketuanya sudah dijelaskan. Nah, BPUPKI ini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi di masa akhir Perang Asia Timur Raya tahun 1945 pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI. Tapi BPUPKI ini dilantik bukan oleh Indonesia, malah dilantik oleh Jepang. Gitu. Jadi anggota pun berjumlah 62 orang dan ada 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah, jadi tidak semuanya anggota BPUPKI ini adalah orang-orang Indonesia. Nah, ada 2 sidang dari BPUPKI ini adalah. Nah, masa sidang pertama itu membahas perumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Masa sidang 2 itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Nah, ini terakhir dari PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh IR Soekarno. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, anggotanya berjumlah 25 orang, lebih sedikit dari BPUPKI tadi. Nah, sidangnya ada 3 kali pada tanggal 8, 19, 22 Agustus 1945. Nah, sidang pertamanya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wapres, dan juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, coba kalian cari, nanti Bapak akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk di rumah, untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan oleh-oleh dari Bapak, yaitu sidang kedua membahas apa, yaitu PPKI sidang keduanya, dan juga sidang ketiganya. Nah, materi sudah selesai. Bapak akan memberikan link oleh-oleh yang tadi. Sebentar. Apakah sudah ada link yang telah Bapak bagikan? Sudah ada, Pak. Udah, Pak. Nah, itu untuk bahan kalian, murid-murid Bapak, untuk Bapak ingin mengetahui. Tadi setelah Bapak menjelaskan, dan kalian juga tadi menjelaskan, mempresentasikan, coba kalian jawab sedikit. Ada soal yang telah Bapak siapkan. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembahasan yang telah kita bahas dari awal hingga akhir?
ada yang ingin bersedia menjelaskan kesimpulan-kesimpulan secara singkat saja, karena waktu kita sebentar lagi akan zuhur. Ada yang ingin menjawab atau yang berani? Bagaimana dari yang lainnya untuk menyimpulkan apa yang telah tadi dibahas oleh Bapak dan para murid Bapak yang tadi sudah menjelaskan mengenai proses dan penetapan Pancasila? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Arya. Jadi Pak, menurut saya dalam proses perumusan Pancasila itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pada sidang BPUPKI pertama, lalu pada panitia 9, lalu disahkan oleh PPKI Pak pada 18 Agustus. Dan juga ada beberapa lembaga Pak yang mengurusi proses perumusan. Yang pertama ada BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat, terus ada panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan PPKI Pak terakhir ketika memang sudah merdeka. Sekian Pak. Ya, baik. Terima kasih Arya, sangat tepat sekali jawabannya mengenai menyimpulkan keseluruhan yang telah kita bahas semua. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apabila ada yang tidak dimengerti setelah kita tadi diskusi, bisa ditanyakan di dalam WA, walaupun sudah tidak di dalam pembelajaran di Zoom, dimanfaatkan secara baik, secara bijaksana WA-nya, grup WA-nya, di situ ada Bapak, bisa ditanyakan di situ karena waktu kita sebentar lagi habis. Apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akan tutup. Terima kasih yang telah hadir, murid-murid Bapak, yang telah aktif dari tadi ya, berbicara, diskusi. Bapak persilakan kepada perwakilan kelasnya untuk menutup dengan membacakan doa. Dipersilakan, ada yang bersedia? Ya Pak, karena tadi saya yang mengawali, berarti saya yang harus mengakhiri Pak. Ya, dipersilakan, Hafiz. Ya, terima kasih Pak. Untuk teman-teman, pimpinan saya ambil alih. Karena pelajaran telah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir. Bapak izin live. Salam ke orang tua, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, cukup Adrian, eta ada di katela recordnya boy.